Kalau kamu melihat postur tubuh Nikola Jokic, mungkin ia tidak terlihat menyeramkan. Apalagi kalau kamu melihat foto-foto masa kecilnya. Sepertinya mustahil bocah ini bisa tumbuh menjadi seorang 2 kali MVP NBA dan Finals MVP. Tapi sebenarnya Jokic adalah pemain yang menyeramkan. Terlebih dia punya 2 kakak berbadan besar bertato yang siap membela adiknya kalau adiknya terkena masalah. Angry Jokic atau Jokic yang marah adalah hal yang sangat menyeramkan. Lebih lagi dia adalah pemain yang sangat hebat. Jadi ia akan siap membalas dendamnya kepada semua pemain yang berani berbuat onar kepadanya. Akan kami bahas dalam episode kali ini. Jangan lupa like dan subscribe ya. Simak ulasan berikut ini. Nikola Jokic versus Rudy Gobert. Kejadian pertama ini terjadi dengan Rudy Gobert. Gobert sekarang dikenal sebagai salah satu pemain paling dibenci di NBA selain Dillon Brooks. Dia memukul rekan setimnya sendiri, membuat Timberwolves memburuk. Dialah dalang menyebarnya COVID di kalangan pemain NBA pada 2020. Namun pada 31 Januari 2021, Gobert pernah membuat onar di depan orang yang salah, yaitu Nikola Jokic. Di kuarter kedua, terjadilah ini. Gobert mengejek dengan menirukan gerakan Jokic setiap Jokic flop bila dilanggar. Dan tak tanggung-tanggung, Jokic melakukan ini. Jokic finish dengan 28 poin, 10 assist dan berkali-kali membuli Gobert. Dan Nuggets pun menang. Tak hanya itu, pada 1 Februari 2021, Jokic melakukan ini ke Gobert lagi. Inside Jokic, little pivot, put it up and in. Clarkson having a terrific season as Jokic spins it up and in. Jokic, another little floater. Now Jokic coming in, tries to scoop it up, got it back with the left hand, gets an extra. Jokic finish dengan 47 poin, tertinggi di karirnya saat itu dan membantai Jazz. Nikola Jokic versus Julius Randle. Di suatu pertandingan antara Nuggets dan Lakers pada 13 Maret 2018 terjadilah hal ini. Both their numbers so similar. Kuzma and Randle. Lakers have it. Here we go. It's Jokic and Randle. This is exactly what's happened the last couple. Entah kenapa, padahal Lakers sudah pasti menang melawan Nuggets, tapi Randle masih mendorong Jokic. Sebenarnya, mereka berdua adalah rekan draft seangkatan pada 2014. Dan Randle mengakui di sebuah interview bahwa dulu Randle menganggap Jokic hanyalah seorang pemain yang lambat dan gendut. Dan Jokic pun ternyata memasukkan ini dalam hatinya. Fast forward ke beberapa tahun kemudian, pada 5 Mei 2021, Jokic ingin menunjukkan bahwa dirinya tak seperti yang dipikirkan Randle, karena Nuggets bertemu Knicks di kala itu. Kalian tentu tahu bahwa Jokic memang adalah pemain yang hebat mencetak angka dan mengumpan, tapi ia tidak suka melakukan slam dunk. Coba aja lihat video ini. I can't dunk it, guys. Did you see me play? I never dunk. Did you see me dunk? I never dunk. Tapi ya, mungkin setelah kalian melihat video ini, kalian tidak akan percaya apa yang akan dilakukan Jokic di depan muka Randle. Jokic, here he goes again. Underneath Jokic with his third dunk of the night. And the fourth dunk, the most dunks Nikola Jokic has ever. Nikola Jokic versus Suns. Buat kamu yang sudah mengikuti Denver Nuggets sejak 2021, kamu pasti mengetahui persaingan antara Nuggets dan Suns. Pada playoff 2021, Suns bertemu Nuggets di ronde 2 playoff wilayah barat. Di playoff kali ini sebenarnya terbilang tidak seimbang, karena Nuggets ditinggal Jamal Murray yang absen karena cedera ACL. Sedangkan Suns sedang di puncak performanya karena tim mereka lengkap, dipimpin oleh Chris Paul dan Devin Booker. Pada 2021, Jokic menang gelar MVP. Tapi kalian pasti tahu, jika seorang pemain yang menang gelar MVP, namun pada saat playoff timnya justru dibabat habis, maka itu adalah makanan dari para haters.
Jadi hanya Jokic saja dan Michael Porter Jr. yang harus meng-carry Denver Nuggets. Jokic sebenarnya bermain bagus, namun teman-temannya kurang dapat membendung keperkasaan Suns. Bahkan saat di akhir game 2 saja, ketika Nuggets dibantai jauh oleh Suns, fans Suns meneriakan ini. Jadi seolah mereka menganggap Nuggets adalah tim yang cupu yang pasti akan disapu bersih 4-0 di seri ini. Game 3 pun berjalan dan lagi-lagi Nuggets kalah, dan Nuggets ketinggalan 3-0 dari Suns. Tidak pernah ada tim yang pernah kembali dari ketertinggalan 3-0 di playoff dalam sejarah NBA. Dan saat game 4, di kuarter ketiga, terjadilah hal ini. Jokic mengungkapkan kekesalannya dan membuat Devin Booker membacotinya. Dan benar saja, Nuggets lagi-lagi kalah 4-0 dan dieliminasi. Dan fans Suns pun senang karena kata mereka yaitu Suns in 4 terwujud. Apalagi mereka melaju ke final musim itu. Fast forward 2 tahun kemudian, kedua tim ini bertemu lagi, tepatnya pada ronde 2 playoff wilayah barat 2023. Di sini Suns sudah berbeda dan mereka membentuk super team di mana mereka menambahkan Kevin Durant. Meskipun Nuggets sehat di musim ini karena Jamal Murray sudah kembali, namun seorang mengira Suns akan melibas Nuggets dengan mudah. Bahkan ketika trade Kevin Durant ke Suns terjadi, ada laman web olahraga yang mengatakan haters Jokic pasti akan senang karena wilayah barat bertambah hebat dan Jokic nggak mungkin jadi juara. Tapi inilah yang terjadi. Jokic inside and staying with Landale, matched up one-on-one with Jokic. Jokic body bumping, just keeps on trying to shoot. Jokic spins, shoots over the double and puts it down. Jokic mencetak 53 poin di game 4, tertinggi dalam karirnya. Dan terjadilah ini. To the conference finals for the second time in 4 years. They'll get a little launch team tonight led by the two-time MVP. Nuggets mengeliminasi Suns yang punya 3 bintang NBA. Padahal Nuggets hanya punya Jokic sebagai pemain utama yang pernah masuk All-Star. Jokic membuktikan bahwa tidak perlu super team untuk menang, tapi perlu kerjasama dan ketidakegoisan. Nikola Jokic versus Heat. Persaingan antara Heat dan Nuggets tidak hanya di final 2023 kemarin, tapi sebenarnya sudah dimulai sejak 2021. Pada 9 November 2021, terjadi pertandingan antara Heat di kandang Nuggets. Dan di kuarter 4, tersisa sekitar 2 menit, ketika Nuggets sudah menang jauh dari Heat, terjadilah hal ini. Di sini pemain Heat Markieff Morris melanggar Jokic. Padahal hal itu sangat tidak perlu. Toh Nuggets sudah menang jauh. Oke, udah gue bilang kan, angry Jokic sangat menakutkan. Tak tanggung-tanggung, Jokic membuat Markieff Morris cedera tulang belakang dan hampir membuatnya harus pensiun. Untungnya cedera ini tidak serius, dan meskipun Nuggets menang di akhir pertandingan, hal ini sempat membuat Jimmy Butler marah. Butler mengajak Jokic untuk bertengkar di belakang. Bahkan muncul foto ini, di mana para pemain Heat menunggu Jokic untuk bertengkar. Jokic pun dikeluarkan dari lapangan akibat hal ini. Dan ya, hal ini tentunya membekas dalam hati para pemain Heat dan juga Jokic. Tak hanya itu, kakak-kakak dari Nikola Jokic yang menonton juga geram dan ingin menghajar Markieff Morris. Kakak dari Jokic ini terkenal sangat menyeramkan. Bahkan Jokic bercerita bahwa ia tidak takut siapapun di dunia ini kecuali kakaknya. Ada cerita juga bahwa kakaknya pernah menodongkan pisau ke Jokic karena Jokic tidak mau memanjat pohon saat piknik. Hampir 2 tahun kemudian, secara mengejutkan, dua tim ini bertemu di final 2023. Untuk pertama kalinya dalam sejarah NBA, tim peringkat 1 yaitu Denver Nuggets dari wilayah barat bertemu dengan tim peringkat 8 Miami Heat dari wilayah timur di final NBA. Dan Jokic menggila dan membalaskan dendamnya di sini. Jokic, he's in there thinking shot. Recognizes Gordon slashing to the cup. Spins the pirouette. And the bucket is good. Pass back to Larry. Ya, dan Heat pun dieliminasi oleh Nuggets di final dan menjadi juara NBA. Nikola Jokic versus haters. Di draft di urutan pick ke-41 ronde 2 pasti melekat dengan satu kata ini, yaitu diremehkan. Tidak usah urutan ke-41, di luar 10 pick teratas saja sudah tidak banyak yang memperhatikan Anda. Saking diremehkannya, Nikola Jokic di draft di tengah iklan makanan. Wadaw.
Lebih parahnya lagi, Jokic ketiduran waktu ia di draft. Dan ya, gue yakin gak cuma Julius Randle aja, tapi banyak pemain dan fans NBA yang mungkin salah pertama kali melihat Jokic merasa bahwa pemain ini gak bakal hebat karena gak berotot dan gak atletis kayak pemain-pemain NBA biasanya. Namun ketika Jokic pertama kali main di NBA, ia langsung memperlihatkan kehebatannya. Ia mulai berkembang secara konsisten dari musim ke musim dan akhirnya pertama kali masuk All-Star pada 2019. Pada musim 2019-2020 membawa Nuggets ke final wilayah barat lagi setelah 11 tahun. Meski dikalahkan oleh Lakers, namun banyak orang yang percaya akan masa depan Nuggets. Namun semua itu sirna karena duet Jokic yaitu Jamal Murray harus menepi 1,5 tahun pada 2021. Hal itu berarti beban sepenuhnya berada di Nikola Jokic. Dan para haters mulai mengatainya, kayaknya Nuggets gak bakal masuk playoff lagi. Tapi ternyata Jokic menggila pada musim 2020-2021. di mana ia hampir mencatatkan rataan triple-double selama semusim dengan 26,4 poin per game, 10,8 rebounds per game, dan 8,3 assist per game. Dan juga dengan sangat efisien yaitu field goal 56,6%. Jokic berada di peringkat teratas perolehan MVP 2021. Namun ada satu host olahraga yaitu Nick Wright yang berkata ini. If Nikola Jokic wins the MVP, he's the worst player to win the MVP since Dave Cowens. Dave Cowens dikatakan banyak orang sebagai pemain terburuk yang pernah menang gelar MVP dalam sejarah NBA. Hal ini mungkin juga karena gaya main Jokic yang kurang menarik, tidak sekeren bintang-bintang lain yang eksplosif. Dan benar saja, memang Jokic menang MVP 2021, namun ia dibantai 4-0 oleh Suns di ronde 2. 2022 menang MVP lagi, tapi malah keok di ronde pertama oleh Warriors. Haters Nikola Jokic pun senang, karena apalah gunanya MVP tanpa juara NBA. Tapi iya, kita tahu bahwa pada 2023 ia membawa Nuggets juara. Dan tak hanya itu, ia mendapatkan ini. This year's Bill Russell Finals MVP goes to Nikola Jokic. Dan ya, haters Jokic sudah tak bisa berkata-kata. Ia sudah menang MVP, Finals MVP, membawa timnya Nuggets pertama kali juara dalam sejarah tim itu. Dan Jokic mengajarkan kita, mungkin bukan yang paling terkenal dan paling bertalenta yang bisa menjadi yang terbaik, namun yang punya kemauan dan kesabaran untuk selalu berkembang. Itulah ulasan mengenai episode kali ini. Buat kalian yang mau bikin jersey tim, langsung aja cek Easy Sportswear. Gratis konsultasi desain dengan Illustrator berkelas, diproduksi dengan detail yang sangat tinggi, lengkap pakai 2 mesin press yang berbeda. Satu style cuma 150.000, warna dan bahan dijamin yang terbaik. Nih buktinya. Nah, jadi udah terbukti kan kualitasnya, no tipu-tipu. Langsung aja cek Easy Sportswear. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar channel ini bisa berkembang dan menghasilkan video menarik lainnya. Thanks for watching, I'll see you in the next video.